Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adit. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafatone, NPM 39, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas dari Semantic Web, yaitu yang Sparkiel. Kita langsung aja. Ini palingan saya akan ngejelasin dulu dari apa codingan datanya yang turtle-nya ya. Turtle-nya itu jadi kayak gini. Di sini ada prefix AB, habis learning Sparkiel, CD, dan E. Ini AB, CD, sama E ini bebas sebenarnya penamaannya. Dia kalau misalnya di C++ itu ibaratnya namespace gitu. Jadi biar kita nggak perlu nulis setiap URI-nya ini atau identifier ini di setiap objeknya gitu. Jadi kayak misalnya si E ini tuh ya E itu mewakilkan ini gitu. Ini kan kita bakal nulis E nih di sini. Terus bakal nulis AB. Sebenarnya itu ya kita harusnya kalau nggak mau nulis prefix ya tulis ini URI ini sebagai identifier. Nah ini untuk datanya ada yang friend di Instagram, friend di TikTok, per itu 5 ya, per usernya 5, per sosmednya 15. Nah, di sini sebenarnya ini baru saya tambah tadi untuk nyoba yang union. Extras. Nah, ini baru saya tambah untuk yang union aja tadi. Cobain. Saya bisa. Untuk sosmednya ada ini. Ada 3 saya pakai, yaitu Instagram, TikTok, sama Facebook. Nah, untuk triples ya, rules yang ada di berarti gimana ya? Aturannya lah gitu. Jadi apa hubungan-hubungannya, relasinya itu saya bikin di sini. Jadi person 1 has sosmed, sosmed 01. Ini kalau di Instagram semuanya 01. Terus ada lagi yang beririsan, misalnya kayak 05. 05 juga punya Instagram dan juga punya TikTok, saya masukin lagi jadinya. Gitu, karena kan emang ada di permintaan soalnya juga, kayak ada yang punya 3 informasi gitu. Ada yang punya 3 informasi sosial media, ada yang punya 2 atau 1, makanya saya bikin rules kayak gini. Oke, paling kita langsung masuk ke yang pertama aja. Kalau nggak salah yang pertama tuh all users. Untuk nampilin all users, itu query-nya kayak gini. Query-nya kayak gini, jadi kita panggil select all, ini bintang all, terus kita panggil aja semuanya. Ntar untuk result-nya bakal kayak gini. Oh ya, di sini dia karena ada ya beberapa yang rangkap, ya misalnya ini person 1 punya 2 sosmed, yaudah jadi dia tampilnya masih kayak gini. Ada yang double-double, ada yang bahkan 3 gitu. Terus yang kedua itu masalah perintahnya apa ya? Oh iya, sebelum mulai saya lupa juga ngejelasin. Saya udah pakai Apache Jena, jadi untuk instalasinya Apache Jena itu kita install dulu. Habis itu ntar kita run kayak gininya, ngeran kayak gini di tempat instalasi bin-nya gitu, di bin Apache Jena-nya. Puseki server update memds. Ntar dia langsung udah aktif. Itu localhost 330 kita akses di Mozilla. Kayak gini. Jadi nanti tinggal kita masukin datasetnya, add data, terus ntar kita tinggal trial query-nya di sini. Gitu. Dan log-nya, log dari hasil kita trial query itu ada bakal keluar di sini. Oke, udah penjelasan kayak gitu ya. Ini kita ngacuk sini. User mempunyai kota sama. Same city ya. Nah, nih query-nya. Ini untuk yang query-nya sama, kota yang sama, dia pakai filter aja city Jakarta. Ntar dia result-nya kayak gini. Itu Jakarta semua. Terus apa lagi? Punya kota dan jobs. Kota dan jobs. Same city, same jobs. Dia bakal kayak gini query-nya. Kok PHP? Nah, same job sama tempat kuliahnya sama. Kampus sama ya. Query-nya ntar bakal nampilnya kayak gini. Result datanya. Oke. Habis itu terdapat pada semua sosial media terdapat. Jadi di sini kan sosial media 3, jadi saya namain gini have 3 sosmed. Wah, kok ini pada belum ganti-ganti ya.
Ini maaf, belum keganti soalnya saya ngekopas dari kan saya nyobain di Jena-nya jadi langsung masukin aja gitu, makanya masih belum format SparkQL. Nah, di sini nama, username, email account. Ini kita jadi gimana ini tuh si count ya, count sosmed. Sosmed itu apa? Di sini sosmed tuh hash sosmed. Dia tuh nyimpen yang hash sosmed. Jadi kalau kita lihat di triplesnya, begini, hash sosmed itu disimpan ntar dalam si sosmed ini. Jadi ntar bakal di count sebanyak hash sosmed. Aduh, gimana ngejelasin ya? Email count sosmed s count. Ya pokoknya ntar si fungsi count ini tuh bakal nge-count sejumlah tiap user yang kita taruh di rules ini gitu. Kepunyaan sosmed tiap user yang kita taruh di rules. Gitu. Berdasarkan hash sosmed yang kita taruh. Yang diinisialisasikan di sini sebagai sosmed. Makanya kita count-nya sosmed. Karena hash sosmed ini identifier gitu. Yang ada di AB ini identifier semua. Jadi kita naruhnya tuh yang ada tanda tanyanya atau variabel. Jadi ntar dia identifier ini tuh kerjanya cuma ngedetek aja gitu. Ntar setelah dia nge-select misalnya person 1, ntar di person 2 dia ganti lagi. Nah, makanya kita count-nya sih sosmednya. Ya, ntar dia result-nya bakal kayak gini. Yang ada 3 tuh cuman ini. Yang punya 3 informasi di 3 aplikasi. Habis itu ada lagi user hanya memiliki informasi pada 1 atau 2 sosial media saja, have 1 or 2 sosmed. Jadi ini sama banget kayak tadi ya, cuman saya ganti aja di sini having-nya jadi count kurang dari 3. Oh ya, di sini diinisialisasi lagi kan hasil count dari si sosmed itu namanya count. Count itu kurang dari 3. Ya udah ntar result-nya bakal kayak gini. Ini. 2, 2, 1. Oke, terus selanjutnya ada berikan tambahan informasi panggilan. Oh, yang punya nickname ya. Ini saya namainnya nickname. Oh, ini. Nickname. Jadi tinggal tulis aja kayak gini. Nah, maksudnya opsional ini tuh kalau misalnya kita nggak pakai opsional, misalnya kita nulis person AB nick panggilan, itu dia udah keluar yang ada nickname-nya doang, ada panggilannya doang. Tapi kalau opsional yang nggak ada juga keluar, tapi kosong gitu di kolom panggilannya. Jadi ntar resultnya bakal kayak gini. Nah, tuh yang ada, yang enggak ya udah. Tetap ditampilin semuanya, semua datanya. Ya udah, berarti lanjut ke filter. Filter sebenarnya dari tadi udah dipakai ya yang kayak yang nampilin di kota yang sama, cuman karena dia minta kita coba lagi. Mana nih filter? Filter query-nya kayak gini, name Instagram. Jadi di sini kan hash sosmed, sosmed. Jadi ini habis itu kita panggil sosmed, itu name-nya apa? Terus kalau si sosmednya itu kita lihat di data apa TTL ya. Misalnya kayak lagi nge-select person 1. Lagi nge-select person 1 hash sosmed. Person 1 hash sosmed, sosmed 01 kan. Sosmed 01 itu kita iniin lagi sosmed name. Sosmed 01 itu kan punya name. Nah, kita lihat di sini sosmed 01 name-nya apa? Instagram. Sosmed 01 name, tanda tanya name. Habis itu sosmed 01 website, tanda tanya website. Nah, jadi kalau misalnya nah kita taruh filter kalau name-nya itu Instagram ya kita keluarin, tapi kalau bukan ya enggak gitu. Jadi dia karena pakai bintang dia bakal nge-select semuanya tetap semua rules yang ada yang kayak gini. Jadi pokoknya kalau yang sosmed 01 berarti kan yang keluar ya mana tuh filter. Nah, ini yang cuma Instagram. Ada 9. Oke, lanjut. Limit. Limit ini cuman kayak ngebatasin dari outputnya aja gitu ya. Kayak misalnya ini pakai query yang sama yang filter tadi, cuman kita kasih limit aja 4. Kalau misalnya kita ganti limitnya 2, ya udah ntar outputnya maksimal keluar 2. Padahal kan tadi
Kalau dikeluarin semua yang Instagram tuh ada 9 gitu ya. Nah, ini keluar jadi cuma 4 kan, padahal tadinya 9. Habis itu distinct. Distinct itu dia buat ngilangin duplikat gitu. Jadi misalnya kayak di sini kita person AB city kota select distinct gitu kan, sesimpel ini aja untuk nyobanya. Nah, dia bakal keluar kayak gini doang. Cuman kota-kota yang beda aja, Bandung, Manado, Bekasi, Tangerang, Jakarta. Padahal kan Jakarta itu ada banyak banget gitu, tapi ya karena itu duplikat sama ya udah dikeluarin cuman yang beda aja gitu. Distinct tuh kayak gitu. Result kayak gini. Terus oh ini salah. Union ini buat gabungin dua data ya. Jadi di data TTL ini, nah ini saya nambahinnya agak belakangan. Jadi awal itu emang 15 data kalau merhatiin gitu. Dari tadi tuh kalau dikeluarin all users cuma 15, cuman saya baru tambahin aja nih pakai CD buat nyobain union. Nah, kan pakai CD ya. Jadi untuk perintah union itu bakal kayak gini. Query result. Nah, ini mah result nih. Bakal kayak gini doang. Jadi AB first name, terus tanda-tanya first name atau iniannya nilainya. Nah, union CD nama depan identifier-nya terus first name lagi gitu namanya. Jadi ya udah, ntar dia bakal si nama depan ini sama first name ini bakal keluar di tabel yang sama gitu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Nah, sama-sama di first name kan. Roel Romli ini kan tadi nggak ada nih. Ini dari CD. Nah, jadi kalau nggak di union dia nggak bakal keluar gitu. Kalau kita misalnya person AB terus select all gitu nggak keluar deh. Karena dia di CD beda. Nah di sininya juga ada beda nih address itu. Ada AB, ada CD. Terus nah, sorting sama count. Ini saya jadiin satu sorting sama count. Jadi select aplikasi, count aplikasi as count. Jadi hasil hitungan ya diinisiasikan sebagai count. Habis itu person has sosmed. Nah ini sama kayak tadi ya. Jadi kita select satu kan, select. Habis itu has sosmed sebagai sosmed. Nah si sosmednya itu apa ya? Sosmednya kita cari name-nya. Dan name itu namanya aplikasi. Habis itu di group by aplikasi, terus dihitung jumlahnya. SC jumlah. Sorry, ini harusnya bukan jumlah dong. Harusnya count. Nah, harusnya kayak gini. Nah, oke. Nah, jadi kayak gini. Habis itu udah. Ntar dia resultnya bakal kayak gini. Facebook, count-nya ada 11, TikTok ada 6, Instagram ada 9. Ini karena tadi saya masih salah ya, jumlah. Nah, itu harusnya count. Hanya di sini dia nggak urut gitu keluarnya. 11, 6, 9. Nggak sesuai ordernya gitu. Nah, apa lagi ya? Paling pengen ngejelasin ini tadi mungkin masih belum jelas ya ngejelasinnya. Jadi itu cara bacanya kan person has sosmed. Nah, di sini kan person has sosmed. Jadi dia ngelihat nih satu-satu. Misalnya kita lagi di person 1 kan ya. Person 1 has sosmed. Has sosmednya apa? Has sosmednya sosmed 01. Nah, terus di sininya sosmed 01 kan, berarti kesimpan lah di sini sosmed ini itu sosmed 01. Nah, si sosmed 01 itu punya atribut lagi, punya name. Nah, sosmed 01 itu punya atribut name, namanya Instagram. Yang di
inisiatif yang pengen di-output-innya sebagai namanya itu aplikasi. Makanya di sininya aplikasi. Jadi ntar dia di tabelnya keluarnya namanya aplikasi. Jadi ini tuh bebas gitu, kita mau nulisnya apa yang di sini nih bebas. Yang harus benar itu yang AB-nya. AB-nya tuh harus sesuai sama ini yang ada di datanya, data set yang kita pakai. Tapi kalau untuk ini tuh ibaratnya kayak view-nya lah gitu. Ini tuh bebas. Oke, pagi. Udah sih, paling itu doang. Kesempatan kali ini kayak udah semua filter, limit, sorting, count, berapa tuh. Seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai hasil eksplorasi SparkQL dan query-query-nya menggunakan dataset yang dalam bentuk format turtle. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.